Oke, kita lanjutkan materinya tentang determinan. Misal kita memiliki sebuah, matriks A ya, oke. Jadi di sini kita akan menghitung determinan dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Ya, jadi ada banyak cara untuk menghitung determinan. Nah, ini salah satunya dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Misal matriks A adalah matriks berukuran n kali n seperti ini, oke. Maka, yang disebut sebagai MIJ atau minor entry dari elemen A IJ itu sama dengan determinan dari upamatriks atau submatriks yang elemen-elemennya tidak berada pada baris I dan kolom J. Misal, kita pengen menentukan ya MIJ ya, di mana I-nya sama dengan 1 dan J-nya sama dengan 1 misal, berarti kan M11 itu berarti determinan dari submatriks yang elemen-elemennya tidak berada pada baris ke I, baris ke-1 dan kolom ke J, kolom ke-1. Maka ya yang disebut sebagai submatriks di sini adalah elemen yang tidak berada pada baris 1. Baris 1 kan ini. Ya tidak ada di sini. Dan kolom J, kolom 1. Berarti dia juga tidak ada pada kolom ini. Nah, berarti apa submatriksnya? Ya submatriksnya kalau kita tulis ya, berarti ya A22 ya, kemudian A, eee, 23 dan seterusnya sampai A2N. Nah, ini A22 ya, ya matriksnya ya ini, kalau digambar ya ini aja. Nah, gini ya. Nah, ini sampai ke bawah sampai AN2. Nah, ini ke kanan sampai yang terakhir ya ANN ini. Nah, oke. Nah, ini kalau kita pengen mencari minor entry A11 ya, M11 atau minor entry A11. Nah, oke, tapi kan ada banyak ya, bisa juga kita cari M12. Nah, bagaimana kalau M12? Oke. Kalau M12 ya, maka M12 artinya baris ke-1, kolom kedua. Nah, ini kan, baris ke-1, kolom kedua. Nah, berarti semua nilai yang ada di sini sama di sini itu dihilangkan. Nah, berarti dapatnya apa? Dapatnya berarti, kita mulai dari sini A21, kemudian A22 dilewati, berarti setelah A21, A23 ya, kemudian A24 dan seterusnya sampai A2N ya, A2N kayak gitu. Nah, kemudian, ke bawah ya A2 A31 dan seterusnya sampai A, N1. Ya. Nah, kemudian setelah AN1 di sini bukan AN2 tapi AN3 ya, AN2 enggak. Jadi setelah itu AN4 dan seterusnya sampai N terakhir ya ANN. Nah, ini adalah submatriks yang akan dihitung determinannya ya dari minor entry AIJ. Nah, oke. Nah, kemudian kofaktor ya, tadi kan kita sudah dapat MIJ, kofaktor dari entry AIJ itu dihitung dengan cara -1 kali, pangkat -1 pangkat I ditambah J dikalikan determinan dari submatriks tadi, ya submatriks dari MIJ tadi. Nah, itu yang disebut sebagai kofaktor. Contoh ya, kita memiliki matriks A seperti ini. Nah, maka yang disebut sebagai minor entry 11, M11, itu berarti tidak melibatkan elemen pada baris ke-1 dan kolom ke-1. Nah, berarti yang ini sama ini dicoret. Nah, jadi dapatnya apa? 2, -4, 5, sama 3. Nah, nih, kalau kita hitung determinannya kan berarti 2 kali 3 dikurangi -4 kali 5, yaitu 26. Nah, itu kalau M11. Bagaimana kalau M23? M23 berarti tidak melibatkan, baris kedua, ya baris kedua coret dan kolom ketiga coret. Jadi kita cuma punya 6, -3, 1, sama 5. Nah, sekarang tinggal kita hitung
determinannya 6 kali 5 dikurangi 1 kali minus 3, ya berarti 33. Nah, itu determinan dari M23. Oke. Nah, kita kembali lagi ke matriks yang tadi ya, matriks A tadi ya. Nah, berarti kan kita akan menghitung M11 ya, M12 ya, M13 ya, M12 itu kan M11 itu kan tadi yang ini yang dicoret ya. Oke. Ya, ini sama ini yang dicoret kalau M11 gitu. Nah, kalau, apa namanya, M12 ya, kalau M12 berarti yang dicoret ya baris ke-1, kolom kedua. Nah, gitu. Jadinya 2 minus 4 1 sama 3. Ya. Oke, kalau M13 ya, M13 berarti kan baris ke-1, kolom ketiga. Nah, kalau M22 ya, berarti yang dicoret adalah baris kedua, baris kedua, ya, kolom kedua. Nah, ya begitu seterusnya. Nah, ini bisa kita, hitung determinannya, M11, M12, M13, M22 kita bisa hitung determinannya. Nah, tapi ini kan masih ada banyak kemungkinan ya, masih ada M21, M23, M31, M33, M33, dan seterusnya. Nah, ini bisa dihitung dengan cara yang sama untuk menghitung determinan. Kemudian, kofaktornya C11 itu adalah minus 1 pangkat 11 kan berarti 1 tambah 1 pangkat 2 ya, minus 1 pangkat 2 kan enggak ngefek gitu ya, berarti tetap 26 ya. Tapi kalau ganjil ya, C12 misalkan ganjil, jadi minus 1 pangkat 1 plus 2 pangkat 3 kan berarti jadinya minus 1, maka jadinya minus, yang awalnya di sini 10, di sini jadi minus 10 ya. Kalau genap tetap ya, kalau genap tetap ya, tapi kalau pangkatnya ganjil maka dia akan jadi minus ya. Begitu seterusnya untuk, kofaktor yang lain bisa dihitung dengan cara yang sama. Ya, jadi kofaktor CIC itu berkoresponden dengan minor entry MIC, tapi hanya berbeda tanda aja ya. Jadi CIC itu sama dengan hampir sama gitu ya, atau berkoresponden ya dengan MIC, tapi tandanya bisa berbeda ya, bisa positif atau bisa negatif tergantung nilai I dan J ya. I ditambah J ini, genap atau ganjil ya. Cara mengingat paling gampang ya, untuk tanda positif dan negatif dari CIC itu seperti ini ya. Jadi ini pasti plus minus dan seterusnya, ke bawah juga sama plus minus dan seterusnya. Jadi, kita bisa ingat-ingat dengan cara seperti ini. Oke. Ya, jadi, dengan menggunakan kofaktor, oke, kita bisa menghitung determinan dari matriks A dengan cara menghitung salah satu aja ya, dari persamaan berikut. Nah, jadi kita bisa ambil baris yang pertama saja, oke, atau baris yang kedua, atau baris yang ketiga, atau bisa juga pakai kolom, kolom pertama, kolom kedua, atau kolom ke N, gitu, kolom ketiga dan seterusnya sampai kolom ke N. Kalau kita ambil baris yang pertama, berarti cara menghitung determinannya adalah A11 ini dikalikan dengan kofaktor C11 ditambah A12 dikalikan kofaktor C12 dan seterusnya sampai yang terakhir, ya, A1N dikalikan dengan kofaktor A1N. Cukup satu kali perhitungan ini aja kita sudah dapat, determinannya, nggak perlu dihitung semuanya. Jadi pilih salah satu, bisa pakai baris, bisa pakai kolom. Baris pun bisa yang manapun, kolom juga bisa yang manapun. Jadi contoh kalau misal kita memiliki sebuah matriks A seperti ini, ya, kita bisa hitung, ekspansi kofaktornya. Nah, kemudian determinannya, kita misal pakai baris yang pertama ya, baris yang pertama ini ya. Jadi A11 kali kofaktor 11 kali A12 kali kofaktor C12 ditambah A13 dikalikan kofaktor C13. Oke, berarti kita tinggal mencari kofaktor untuk baris pertama aja. Ya, oke. Ya, perlu diingat berarti untuk baris pertama kan berarti tandanya untuk kofaktornya adalah plus, minus, sama plus. Nah, gitu kan ya, kan, bergantian gitu. Oke,
Nah, sekarang kita hitung kofaktor untuk C11, ya, C11 itu kan berarti ini sama ini tidak dihitung, gitu kan ya. Nah, oke. Berarti yang kita cari determinannya adalah 0, 4, 2, 3. Berarti, A11 ya, 3 ini, oke. Ya ini kan A11 kali apa namanya, A11 kali, kofaktor C11, berarti ya 3 kali determinan dari ini. Nah, berarti 3 kali 0 kali minus 3 dikurangi 4 kali 2. Nah, kemudian ditambah, ditambah dengan ya A12 itu berarti minus 1 ini, dikalikan dengan, apa namanya, dikalikan dengan kofaktor C12. Nah, kofaktor C12, oke, kofaktor C12. Nah, berarti kan, C12 itu kan artinya, mmm, dia berada pada baris pertama kolom kedua. Nah, jadi kita dapatnya 5, 4, 8, 3. 5, 4, 8, minus 3. Nah, tapi perlu diingat bahwa di sini minus. Nah, makanya di sini jadi minus, ya. Ya, karena kofaktornya di sini minus, gitu kan ya. Nah, jadi di sini jadi minus. Jadi minus 1 kali, determinan dari ini, 5 kali minus 3 dikurangi 8 kali 4. Kemudian ditambah dengan, yang ketiga A13. A13 itu kan berarti ini, ya. Kemudian kita cari kofaktor dari C13 ya, kofaktor 13, C13. Nah, berarti 5082 ini plus ya, karena memang kalau di sini plus ya kofaktor yang ini. Oke, nah kita hitung determinannya berarti 3 kali determinannya ini minus 8 dikurangi ya, dikurangi minus 1 atau ini kan jadi plus ya, minus sama minus kan jadi plus atau ditambah ini determinannya minus 47 ya. Oke, 5 kali 5 kali minus 3 kan minus 15 dikurangi 8 kali 4 kan berarti minus 47 ditambah, 5, 2, 10 ya, dikurangi 0 ya berarti 2 kali 10. Nah, maka ini adalah determinannya. Nah, ini cara mencari determinan dengan menggunakan kofaktor. Oke, bisa juga kita menggunakan kolom kedua sebagai acuan. Tadi kan kita pakai baris yang pertama, sekarang kita pakai kolom kedua sebagai acuan. Jadi, kita pakai A12 ini minus 1 dikalikan kofaktornya, kemudian A22 0 dikalikan kofaktornya ditambah A32 ya dikalikan kofaktornya. Enaknya apa kalau kita pakai ini? Nah, ini kan ada 0, jadi ini nggak perlu dihitung, nggak apa-apa. Ini hasilnya pasti 0 karena ada perkalian dengan 0. Nah, berarti nggak usah, susah-susah ngitung kofaktornya. Nah, itu salah satu tips biar cepet gitu ya. Oke, nah ini berarti ini minus 1, nah, minus 1 dikalikan dengan ini ada minus karena di sini tandanya minus gitu kan ya. Nah, dikalikan dengan kofaktor dari kalau, kita pakai ini kan berarti ya ini. Nah, ini dihapus jadi kofaktor dari 5843 gitu ya, 5843 ya. Oke, ditambah dengan kalau 0 kan berarti kalau yang, 0 ya, 0 itu kan berarti ini ya, nggak usah dihitung nggak apa-apa sebenarnya, tapi nggak apa dihitung aja. Kenapa kok nggak harus dihitung ya, karena hasilnya pasti 0 gitu kan ya. Jadi kan 38 minus 3, 38 minus 3 ya, kemudian, yang ketiga, A32 ini ya, tapi perlu diingat ini minus ya, jadi di sini minus, ini 2, 2 kali, kalau ini kan berarti yang nggak kepakai yang ini. Nah, jadi 3254, 3254. Nah, kemudian, tinggal dihitung ya, berarti ini, determinannya di sini kan 5 ya, 5 kali minus kali minus 1 kan 1 ya. Nah, oh, berarti ini perlu dihitung ya, 5 kali minus 3, dikurangi 4 kali 8 ya, oke, ini hasilnya adalah minus 47, nah kemudian ini 0 ya, kemudian, kemudian 2 ini ya dikurangi 2 kali 3 kali 4 dikurangi 5 kali 2. Nah, berarti dikurangi ini hasilnya adalah minus 51. Nah, ini kalau kita menggunakan kolom, contoh yang menggunakan kolom. Oke, contoh kalau tadi kan, matriksnya 3 kali 3 gitu ya, cukup simpel. Nah, sekarang matriksnya
4 kali 4. Nah, ini kan cukup kompleks, ya. Nah, kita bisa menggunakan, baris pertama ini ya, pakai baris pertama ini. Nah, jadi di sini 3 kali kofaktor dari ini, kemudian 5 kali kofaktor dari ini, ditambah minus 2 kali kofaktor dari ini, ditambah 6 kali kofaktor dari ini. Oke, berarti ini 3 kali kofaktor ini dikurangi karena ini kan minus ya tandanya ya, kali kofaktor ini ditambah minus 2 kali ya, minus 2 ini kali, kofaktor dari ini ya, kemudian 6, kali ini minus juga ya, minus, oke, 6 dikalikan, kofaktor 6 kan artinya ini ya, ini yang nggak dipakai, berarti kofaktor dari ini semua 1, 2, -1, 2, 4, 1, 3, 7, 5. Nah, oke. Nah, setelah itu, nah, ini kan jadinya matriks 3 kali 3. Matriks 3 kali 3 ini, nah, kita bisa cari lagi ya determinannya dengan cara kita di matriks 2 kali 2 ya, dengan menggunakan kofaktor tadi, gitu ya. Jadi matriks ini ya, nih nih ya, ini berarti kita kan bisa pakai barisnya ini ya, dengan cara kita cari, determinannya berarti sama dengan 2 kali C11 gitu kan ya, ya, ditambah minus 1 kali C12 ditambah 1 kali C13. Nah, jadi kita bisa, cari dengan cara ini. Nah, berarti untuk yang 2 kofaktornya kan berarti ini sama ininya dihilangkan. Nah, berarti kita, cuma punya 1, 3, 5, 3, 1, 3, 5, 3. Jadi 2 kali, determinan dari 1, 3, 5, 3. Dikurangi, ya kurangi karena, eee, kalau kita tambahkan kayak gini kan mesti ini plus, ini minus, ini plus. Nah, jadi mesti dikurangi dari -1 kali, kofaktor dari ini. Oke, ya, mmm, kofaktor dari ini ya, kofaktor 1, 2 itu kan jadi ini ya, jadi kita cari kofaktor dari 4733 ini, 4733. Nah, kemudian yang kedua adalah 1 kali kofaktor 1 dan 3, 1 dan 3 itu kan, berarti kalau kita lihat ya, nih, mhm, ya, berarti kayak gini kan, ini yang dihilangkan berarti kofaktor, nah berarti kita cari determinan dari 4175, 4175. Nah, ini untuk mencari kofaktor yang ini saja. Kemudian untuk mencari kofaktor yang ini, ya bisa dilanjutkan sendiri ya, berarti kan 1 - 1 sama 1 eee, M11 ya, dikurangi -1 kali M12 ditambah 1 kali M13. Nah, begitu seterusnya untuk -2 dan juga, untuk matriks yang ini dan juga untuk matriks yang ini. Bisa cari determinannya dengan menggunakan kofaktor. Ini hasilnya adalah -18. Oke, tipsnya kalau kita pengen menggunakan kofaktor biar perhitungannya, nah itu kita bisa pakai acuan baris satu kolom yang banyak nolnya untuk menghemat perhitungannya. Kalau ini banyak nolnya, jadi kita nggak perlu hitung yang ini sama ini kan sudah pasti nol gitu. Ini sama ini nggak perlu dihitung karena sudah pasti nol. Hitung yang pertama. Oke, atau kita bisa juga terapkan OBE ya, baris elementer agar kita memperoleh baris yang banyak mengandung nol. Tapi harus diingat ya, OBE tadi kalau kita lakukan perkalian ya, perkalian dengan K, perkalian dengan K gitu ya, maka harus dibagi K. Kalau kita dibagi K, dibagi K. Kalau kita lakukan pertukaran baris, jadi harus di -1 ya, pangkat jumlah pertukaran barisnya gitu ya. Tapi kalau kita cuma melakukan penjumlahan dengan kelipatan dari baris yang lain, ya nggak apa-apa, nggak ngefek. Ya,
determinannya tetap sama. Nah, jadi di sini dibuat dilakukan operasi baris elementar sehingga di sini banyak nolnya. Nah, kalau di sini banyak nolnya, maka kita kan nggak perlu ngitung yang ini, nggak perlu ngitung yang ini, nggak perlu ngitung yang ini, cukup ngitung yang ini aja. Jadi satu ya, atau kalau karena di sini minus kan, jadi minus satu dikalikan dengan nih, nah, ya, nah dikalikan dengan minus satu satu tiga kosong tiga tiga satu delapan kosong ya minus satu satu tiga kosong tiga kosong 033 180. Nah, ini bisa juga dilakukan operasi baris elementer gitu kan ya. Jadinya kayak gini. Nah, ini apa namanya setelah itu kita dapat kayak gini. Nah, kita ini kan banyak nolnya lagi. Banyak nolnya lagi sekarang. Nah, berarti kita cukup menghitung ini minus 1 kali matriks yang ini. Nah, berarti minus 1 kali 33 ini ya. Nah, ini kan coret ya. Baris 1 sama kolom 1 coret dari 33 93 jadinya 18. Oke. Ya, matriks kofaktor ya, misal A itu adalah matriks N kali M dan TIJ adalah kofaktor NP dari AIJ, maka matriks kofaktor dari A itu berarti ya TIJ ya C11 C12 dan seterusnya sampai C1N, kalau kanan ke bawah ya C11 C21 seterusnya sampai CN1, yang paling kanan bawah ya CNN. Itu adalah matriks kofaktor dari A. Kemudian yang disebut sebagai A join dari A itu adalah transpose dari matriks kofaktor tersebut. Jadi ini di transpose. Jadinya gimana? Ya, jadinya berarti C11, kemudian sebelah kanannya bukan C12 tapi C21. Kemudian C31 dan seterusnya sampai yang terakhir adalah CN1. Nah, kalau ke bawah berarti C12 dan seterusnya sampai yang terakhir adalah C1N. Ya, yang paling kanan bawah ya tetap CNN. Nah, ini adalah matriks A join ya. A join dari A. Oke. Contoh, kita memiliki matriks A seperti ini ya. Kita disuruh menentukan matriks kofaktor dan juga A join-nya. Kofaktor, nah, kan berarti yang sebelah sini kan plus ya. Tandanya itu plus, minus, plus gitu kan ya. Minus, plus, minus ya. Kemudian plus, minus, plus. Nah, untuk yang ini berarti kan ini yang dicoret gitu ya. Jadi 63 minus 40 ya, gitu seterusnya. Ya, sampai ketemu ini adalah kofaktornya. Oke, matriks kofaktornya seperti ini. Bagaimana dengan ajoinnya? Tinggal ditranspos ya. Oke, jadi kalau matriks kofaktornya kayak gini, ya berarti transposnya yang awalnya 12, 6, minus 16 ini mendasar ke bawah. 12, 6, minus 16. 4 ini ya, tinggal di ini ya, apa namanya, tinggal di 6-nya di swap sama 4, minus 16 di swap sama 12, 16 di swap sama 10, H-10. Oke, nah matriks adjoint itu bisa digunakan untuk mencari matriks balikan atau matriks inverse. Ya. Gimana caranya? Nah, ini. A inverse itu sama dengan 1 dibagi determinan dari A dikalikan dengan A join dari A. Contoh kita memiliki matriks A seperti ini, kalau dihitung determinannya hasilnya seperti ini misal, oke, kemudian kita hitung A join-nya, ya ini kan dari yang tadi ya, join-nya kan ini, join-nya. Oke, maka determinannya ini dikalikan dengan A join tadi, maka ini adalah matriks inverse dari A. Oke. Kemudian untuk kaidah primer ya untuk SPL, kita memiliki sebuah SPL ya, AX sama dengan B ya, di mana itu adalah SPL yang terdiri dari n persamaan linear dengan n perubahan n variabel. Demikian sehingga determinannya tidak sama dengan 0, maka SPL tersebut memiliki solusi yang unik, yaitu X1 itu bisa dicari dengan cara determinan A1
dibagi determinan A, X2 bisa dicari dengan determinan A2 dibagi determinan A, dan X ke N bisa dicari dengan determinan A ke N dibagi determinan A. Oke. Tapi apa itu A1, A2, dan A ke N? Ya, A ke N, ya terdiri A ke D itu adalah matriks yang diperoleh dengan mengganti entry pada kolom D dari matriks A ya dengan entry dari matriks B. Contoh, paling gampang kita langsung lihat contoh ya. Misal kita memiliki matriks, kita memiliki SPL seperti ini ya. Oke. Kalau kita tuliskan dalam bentuk matriks A, nah ini kan berarti minus 1, 2, minus 3 ya, minus 1, 2, minus 3, kemudian 2, 0, 1 ya, 2, 0, 1, kemudian 3 minus 4 sama 4, 3 minus 4 sama 4. Nah, ini adalah A. B-nya itu hasilnya gitu kan ya, A1, A02, A02. Kita cari determinan dari matriks A, ya, kita bisa pakai, cara yang tadi ada banyak cara yang bisa kita pakai, hasilnya adalah 10. Maka yang disebut sebagai matriks 1 itu adalah ini, kolom pertama dari A diganti dengan B, 102. Nah, jadi minus 1, 2, 3 itu diganti dengan 102. Matriks A2, nah itu adalah kolom keduanya ini yang diganti dengan B, ya. Kemudian untuk matriks A3 itu adalah kolom ketiganya yang diganti. Nah, jadi untuk mencari X1, X2 sama X3, X1 itu kan rumusnya determinan A dibagi dengan determinan A1 dibagi dengan determinan A, maka kita cari determinan A1 dari sini ya. Oke, kita cari determinannya sama dengan 8 gitu ya. Oke, berarti di sini 8 dibagi 10, 4/5. X2 juga sama, kita cari determinan A2, hasilnya sini minus 15 bagi 10, minus 3/2. Determinan dari A3 ya kita cari sini sehingga X3 kita dapat determinan A3 dibagi determinan A berarti minus 16 dibagi 10 berarti minus 8/5. Nah, ini dengan menggunakan kaidah Cramer untuk menyelesaikan. Nah, ini contoh, kita tentukan determinan dari matriks dengan menggunakan ekspansi cofactor. Terima kasih.